Bertemu lagi kita pada pagi hari ini di Amerika dan malam hari di Indonesia, sore hari di Eropa. Teman-teman, eee, maaf kita agak cepat ya waktunya karena, eee, dia pikir dia akan kerja hari ini, tetapi dia tidak kerja hari ini. Jadinya kita bisa dipercepat ya waktunya, karena kalau jam 11 itu kemalaman, teman-teman. Oke, saya akan undang narasumbernya ya, sebentar. Hold on. Shalom Bapak Edi. Shalom. Jangan bapak lah, abang itu. Oh, Abang. Belum menikah ya? Belum menikah Sudah, Bapak? Oh, udah? sudah, sudah, Oh, iya, sudah. lupa aku. Tapi kan Terlalu mending banyak narasumber. kalau abang itu kan muda, mau muda Oh, terus muda dia. ya? Oh, muda terus. Kalau gitu situ jangan manggil saya Ibu. Apa dong? Nona, Nona, Nona. Nona Oke. Manise. Bercanda teman-teman ya. Oke, ini namanya Edi Badai Pasti Berlalu kepanjangannya. Oke? Saya selalu begitu ya, Pak. Jangan kaget ya, Pak ya, di JRS Channel ini selalu, bersahabat ya, selalu Ya, jangan tegang-tegang gitu loh, jangan kayak iyalah harus iya, begitu, harus harus begitu. jadi bersahabat ya, kita Iya. semua sama. Ya, udah siap, kesaksian ya? Ya spontan dong. Biasanya lebih asik spontan gitu. Ya, Siap mantap sih mantap. pasti. Karena Mantap hidupku mantap, penuh Pak. kesaksian. Sip sip sip. Bapak ini juga pernah ini loh, membaptis orang loh, luar biasa nggak? Ajaib Tuhan memang, pakai kita luar biasa. Oke Pak, silahkan Pak. Tuhan Yesus memberkati ya, silahkan. Iya. Apa Ya. apa ini? Silakan apa maksudnya? Kesaksian. Masa silakan Dari mana? makan tempe Dari goreng kan mana? nggak mungkin. Enggak, dari mana? Dari awal gitu. Dari awal dong, iya. Oke. Dari Sabang sampai Merauke Pak, kesaksian, oke? Oke, Iya, silakan. saya tak memejamkan mata sebentar. Semoga perkataan saya menjadi berkat. Sip. Ini kayak. Oke, nama saya aslinya itu Bardaini Edi Susilo. Tapi ya di puncak kehidupan saya lah saya dipanggil Edi Badai. Itu ceritanya nanti. Jadi gini, saya itu dilahirkan dari keluarga pendeta sebenarnya. Karena kakek saya, eyang saya itu Tunggu seorang. Pak, tunggu Pak, biar enak dilihat, jadi nggak goyang-goyang kayak goyang Inul. Jadi kameranya didiemin Pak, ditaruh di meja gitu. Oke. Iya, nanti gini-gini, ya kita semuanya goyang-goyang deh. Mentang-mentang Aduh. penyanyi nih. Ya, taruh di meja. What the? What you say? Okay, you going there. Nah, gitu Pak. Jadi gantengnya kelihatan. Oke, silahkan. Oke. Nama saya itu aslinya Bardaini Edi Susilo. Tapi akhir-akhir ini dipanggil Edi Badai. Kok bisa begitu? Ya, itu nanti deh. Jadi gini, saya itu dilahirkan dari keluarga yang kalau saya bilang sih religius karena kakek saya itu seorang pendeta di Wonosobo, DKJ Wonosobo, namanya Wignio Sumarmo. Nah, ibu saya itu dulu sebelum ketemu bapak saya ceritanya kuliah di Salatiga, Satya Wacana. Mau jadi kuliah teologi gitu. Ya entah mau jadi pendeta atau mau jadi guru agama, tetapi di tengah perjalanan kuliahnya mau selesai ibu saya ketemu bapak saya. Namanya Pak Durani. Ayah saya ini dulu ngakunya orang Banjar. Tapi kemarin ini saya ke Kalimantan, saya pengen ngerti sejarah ayah saya. Ternyata beliau itu diambil anak oleh orang Banjar, tapi aslinya orang Dayak.
Jadi saya ini Jawa Dayak. Jaya. Oke, singkat cerita, saya lahir di keluarga yang religius, ya sejak kecil tidak jauh lah dari yang namanya gereja. Kan kakek saya seorang pendeta, jadi suka nyetel rekaman khotbah kakek saya. Waktu itu saya ingat, ya waktu itu di Wonosobo kan kota kecil ya, jadi ya kakek saya itu kayak orang terhormat lah ya, karena zaman dulu masih belum banyak orang gitu. Nah, dalam perjalanan kehidupan keluarga saya ini, itu tadi kan kakek, terus saya, ayah saya yang notabene orang Dayak itu pindah ke Semarang, dari Wonosobo pindah ke Semarang, bisnisnya maju, yaitu dagang radio di Pasar Johar Semarang. Tapi dengan berjalannya waktu, ayah saya itu suka judi masih loh, suka judi, suka ngecewain ibu saya, suka main cewek gitu ya. Nggak apa-apa ya ayah, ayah kan sudah ikut Tuhan Yesus, sudah di surga. Ini hanya kesaksian saja. Suka judi, suka main perempuan, hingga singkat cerita hidup ibu saya itu susah. Akhirnya bangkrut, habis-habisan, terus kembali ke eyang saya di Wonosobo yang pendeta itu. Nah, ayah saya ikut. Nah, disitulah saya mulai mengajak dewasa gitu ya, SMP gitu. Nah, karena keadaan keluarga saya yang paling buruk dalam tanda petik ya, sudah bangkrut, ayah saya seperti itu, saya ini sebagai orang anak yang bertumbuh malu, jadi remaja yang minder, broken home. Tapi karena saya orangnya, oh gimana ya, bahasanya itu bandel, sifat malu, minder itu tak balik menjadi nakal. Jadi saya jadi anak jalanan, saya di jalan. Sampai saya itu sekolah pindah-pindah, ikut om saya di Surabaya, di mana, nakal lah. Singkat cerita, saya lulus SMA, saya jadi anak jalanan. Tiap hari minum. Walaupun jiwa saya halus sebenarnya gitu. Nah, dan berkali-kali saya sebenarnya mau overdosis ya, minum kebanyakan, muntah darah. Nah, saya mau cerita titik balik hidup saya hingga mengenal Kristus. Nah, ini yang penting. Kalau kalau tadi itu kabar apa adanya dan kabar buruknya, sekarang titik baliknya. Nah, ini penting. Semoga nggak ada yang terlewat ya di ingatan saya, dan karena ini supaya jadi berkat bagi banyak orang. Jadi waktu itu saya lulus SMA, saya sempat kuliah D1 perhotelan, karena cita-cita saya pengen jadi bartender. Wah, saya itu dulu peminum, karena di tempat saya kota dingin, saya suka. Nah, akhirnya saya setelah selesai D1, saya prakteklah di sebuah hotel besar di Wonosobo, namanya Hotel Merdeka. Ya, pergaulan buruk saya tetap lakukan, hidup di jalanan, walaupun kadang kalau praktek saya mesti rapi gitu ya. Pikiran saya nggak karu-karuan saat itu. Nah, saya masuk ikut geng-gengan. Nah, suatu ketika, mungkin pas saya mabuk nggak sadar, itu saya ngompas itu minta uang. Kalau anak nakal dulu kan minta uang itu. Saya nggak sadar. Nah, suatu ketika, satu malam ada 3 orang mendatangi rumah saya. Saya nggak kenal dia. Dia panggil saya, "Hey, lo jangan macam-macam. Lo yang ngompas itu minta uang saudara saya." Saya nggak ingat, karena saya waktu itu mabuk mungkin. Oh, saya nggak tahu bang, saya dipukul sama menghindar. Terus kalau di situ ya, geng-gengan itu pasti bahaya kan. Kenapa? Karena kota kecil. Terus nggak tahu,
Saya langsung bilang gini, oke bro, besok aku kembaliin duitnya. Dia langsung bilang, oke ya, besok ya gitu ya. Besok oke. Nah, setelah dia pergi, nggak tahu saya tuh punya rasa takut banget. Biasanya nggak takut. Mungkin karena saya takut untuk saya itu mengecewakan orang tua saya ya. Saya langsung minta maaf sama orang tua, saya langsung pergi ke Jogja. Malam itu juga. Karena di kota saya, kota kecil, yang namanya seperti itu tuh pasti pada waktu itu mati lah gitu. Karena kota kecil. Dan Wonosobo itu terkenal kota geng-gengan yang ganas gitu. Nah akhirnya karena saya bisa main gitar, saya pergi malam itu juga ke rumah teman saya dulu bawa gitar, dan besoknya pagi-pagi langsung ke Jogja. Saya ingat, saya dikasih uang 5.000 sama ibu saya, sama dikasih ayat Matius 6 ayat 33. Masih ingat banget. Ibu saya masih ada tuh sekarang. Yaitu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Waktu saya mau berangkat, orang tua pelukan nangis. Tapi apa daya, kalau saya tetap di situ, ya saya mesti mati. Setidaknya hancur lah saya. Karena saya tanpa sengaja ngompas saudaranya ketua geng di situ. Nah akhirnya saya ke Jogja. Ke Jogja saya ngamen. Saya teringat ibu saya, yaitu pesannya, dimanapun carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan padamu. Maka setelah saya ngamen, saya cari kos gitu. Saya lihat ada tukang becak satu saat. Pak, di sini ada kos nggak? Oh ada, ayo saya antar. Diantar. Ternyata mamahnya yang punya becak ini itu kos di sebuah kos-kosan yang banyak sekali gitu. Dan murah pada waktu itu, saya ingat 15.000 di daerah Krecak, Jogja. Terus akhirnya saya disitulah. Nah, mamahnya yang tukang beca ini baik banget gitu. Jadi nggak tahu ya suasana saat itu, saya lari dari sebuah bencana yang akan mematikan saya. Terus saya di Jogja dengan amannya, ketemu keluarga saya, asik banget gitu. Nah, saya tetap ingat pesan ibu saya, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Nah, lalu saya tanya sama mamanya tukang becak tadi, namanya Bu Hanafi. Mungkin sekarang masih hidup tuh. Mah, di sini gereja yang terdekat di mana ya? Terus saya ditunjukin, oh di situ. Akhirnya satu hari besoknya saya ke gereja itu, namanya gereja Rehoboth. Gembalanya namanya Bu Bekti, Ibu Bekti. Sampai sekarang masih di Krecak, Yogyakarta. Nah, dari situlah saya mulai dibina sama yang namanya Ibu Bekti. Dulunya saya di keluarga pendeta, karena ayah saya seorang yang memalukan, maka saya seolah tersingkirkan, aku malu, karena gimana ya, mungkin memang keadaan keluarga saya memalukan, mencemarkan nama baik, sehingga kami tersingkirkan, dan saya sempat pahit waktu itu, pahit sekali. Jadi kekristenan seperti ini ya, keluarga saya keluarga pendeta. Kalau yang saya sih baik, tapi waktu itu kakek saya sudah nggak ada, jadi yang ada hanya saudara-saudara. Jadi saya seperti keluarga yang tersingkir, yang nggak hanya nomor dua kan, mungkin nomor 3, nomor 4, bahkan dijelekin seperti nggak ada. Sampai ekonomi kita pun sulit begitu. Ya, tapi puji Tuhan, saya tidak pernah dendam dan membenci saudara saya, enggak, karena saya teringat Yusuf. Yusuf dibegitukan oleh saudaranya, tapi sikap Yusuf itu sikap seorang Kristiani sekali. Dia mengatakan, oleh karena Tuhanlah yang merancangkan mereka supaya aku menjadi seperti ini. Yusuf akhirnya jadi raja muda kan. Nah, kalau saya tidak dibegitukan sama saudara saya, dan tidak ada peristiwa yang membuat saya pergi ke Jogja, mungkin saya tidak mencari Tuhan, saya tidak mencari gereja. Jadi saya melihat semua itu adalah rancangan Tuhan yang baik. Nah, Bu Pendeta Bu Bekti itu bilang gini, Mas Edi, saya masih ingat tuh, saya tadinya kan down ya, yang namanya
perkataan orang itu kan menciptakan sesuatu. Saya dikatakan, oh kamu tuh orang nggak berguna, kamu tuh apa, anaknya orang yang nggak karuan dulu. Ayah saya kan dulu begitu ya. Saya dikatakan begitu sama saudara. Nah, tetapi di gereja itu saya dibilang, Mas Edi ini luar biasa loh. Mas Edi bisa dipakai Tuhan. Mas Edi bisa main gitar, bisa memuji Tuhan. Bahkan kita aja nggak bisa. Ya ampun, kata-kata itu membuat saya bangkit. Nah, saudaraku, ingat kata-kata Anda itu bisa merubah orang lain loh. Ada kuasanya. Sejak saat itu saya semangat. Aku berguna. Sejak saat itu saya senang kalau dulu kan gereja saya kan gereja Protestan gitu ya. Tapi di Bupekti itu gereja Injili, setengah Pantekosta, setengah karismatik. Jadi ada setiap mau firman atau sesudah ya ada kesaksian. Nah, saya orangnya suka tampil. Saya selalu diberi kesempatan untuk nyanyi. Wah, jadi itulah titik balik hidup saya. Itu belum. Nah, ketika di gereja Rehoboth itu saya tidur di situ. Kalau siang amen, terus kalau ada kegiatan saya ikut. Terus kadang diajak ibu gembala misalnya ada acara seminar apa, aduh saya senang sekali. Tadinya nggak dianggap, sekarang seperti orang penting. Nah, itu hal yang penting sekali buat kita semua ya, membuat orang lain penting itu pengaruhnya gede, Bu. Nah, titik balik yang lebih indah lagi yaitu ibu gembala saya itu namanya Bu Bekti itu jiwanya besar sekali. Dia ngerti waktu itu saya gila banget rohani. Dia membebaskan saya, Mas Edi, kalau masih mau ke gereja mana, mungkin pengen menambah ilmu, pengen tahu, silakan. Wah, saya senang sekali. Jadi saya senang kemana. Nah, satu saat saya lupa, saya ketemu dengan komunitas kelompok sel anak muda, mahasiswa. Nah, saya ingat waktu itu gembalanya Pak Ariel Siregar. Waktu itu dia buka kelompok sel gitu. Nah, saya masuk dalam sebuah kelompok sel. Nggak tahu bagaimana, karena mungkin sama-sama muda ya. Saya diajak ngobrol di Injili. Mungkin saya jadi target gitu loh. Target Injil gitu. Entah gimana saya itu kok merasa berarti sekali, mereka itu mengasihi saya sekali, memperhatikan, ngajak saya ibadah. Nah, ibadahnya itu model kayak yang ada bandnya itu. Wah, disitulah sudah pengajarnya bagus. Nah, tadinya kan saya kan dari Protestan, saya tidak mau mempermasalahkan tentang baptis ya. Dan karena merasa saya lahir baru ya, lahir baru artinya saya mengalami titik balik yang sebelumnya belum pernah. Terus saya ditawarin dibaptis. Saya dibaptis lantas. Nah, dari situlah setiap minggu. Jadi saya kan tinggalnya di gereja Rehoboth tuh. Tetap melakukan kewajiban di gereja Rehoboth. Kalau kebaktian pas pagi. Nah, kalau siang saya di sana ikut kegiatan yang di gereja tadi, mahasiswa tadi. Wah, semangat. Waduh, panjang sekali sebenarnya kesaksiannya. Nah, singkat cerita, ketika saya bersemangat begitu, saya berjanji dalam diri saya, Tuhan, aku pengen sekali Tuhan, hidupku ini Engkau pakai. Aku pengen melayani Engkau Tuhan. Nah, saudaraku dimanapun berada, saya teringat ada orang mengatakan gini, ketika engkau mengalami cinta mula-mula, seolah-olah semua permintaanmu yang baik untuk Tuhan itu dikabulkan. Ketika saya berbicara begitu, saya lupa lagi, saat itu kan saya suka ke gereja mana-mana karena lapar dan haus. Saya kesaksian di sebuah gereja namanya Gereja Elim. Itu ada di Bumijo, Jogja. Namanya pendeta itu almarhum, sekarang sudah nggak ada, Pak Wimbi. Nah, ketika saya bersaksi, wah saya senang bersaksi waktu itu kemana-mana. Sebelum pulang, saya diajak ngobrol. Ngobrol. Intinya, saya mau ngomong, Pak, saya ini pengen melayani Tuhan. Saudaraku, anehnya, detik itu juga, namanya pendeta itu Pak Wimbi bilang, udah kamu sekarang pindah kos, kalau kamu mau. Kalau kamu memang mau melayani Tuhan, pindah kos,
Dan mulai besok ikut kegiatan seperti full timer yang lain. Doa pagi, penginjilan dan segala macam. Wah, saudaraku, hati saya senang yang minta ampun. Tapi tentunya itu dengan hal yang nggak enak juga kalau saya pamit dari gereja yang tadi, yang Rehoboth tadi. Terus dengan berat hati saya pamit, akhirnya diizinkan ngomong itu saya mau menjadi lebih maju kan. Akhirnya saya ke gereja Elim, GSCA Elim. Ini dua episode lagi ya, saya singkat saja. Nah, suatu ketika di situ, yang namanya saya ini orang senang belajar, senang baca buku. Waktu itu ada yang namanya pria sejati. Nah, itu para full timer ikut semua. Saya itu berbicara lagi dalam hati. Saya ngelihat itu pembicara pria sejati waktu itu Pak Edi Leo. Saya bicara dalam hati lagi, Tuhan, aku kok kepengen ya ke gerejanya ya. Ya, saudaraku tadi ingat nggak kata-kata saya? Biasanya, nggak semuanya sih. Kalau orang yang cinta mula-mula itu, semua keinginannya yang baik kepada Tuhan, itu pasti dikabulkan. Dia bilang gitu. Nggak tahu ceritanya, satu saat saya ada pertentangan dengan gembala saya Elin ini, Pak Wimpi. Nah, memang karena saya orangnya suka petualang, suka hal yang baru, akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari gereja itu. Walaupun itu berat hati loh. Tetapi saya orangnya idealis sekali waktu itu. Kalau mengeluarkan itu kan sayang, untuk kembali lagi juga memiliki kedudukan sebagai full time nggak gampang loh. Itu pun sebuah mujizat. Tapi karena saya memang suka petualang, akhirnya saya putuskan saya selesai. Nah, di pikiran saya pengen ke gerejanya Pak Edi. Beliau kan di Jakarta. Terus pokoknya saya nggak tahu loh, nggak mau tahu. Orang masih muda dulu kan begitu. Akhirnya saya cari saudara saya yang di Jakarta. Saya ke Jakarta. Oh, ternyata impian itu kandas. Kenapa? Karena di Jakarta itu nggak seperti yang saya bayangkan, sulit sekali. Kalau nggak ada duit, mau kemana juga mesti pakai ongkos gitu ya. Sedangkan kendaraan ada, tapi kan punya saudara. Nggak enak. Itu saudara saya yang jauh akhirnya. Saya ke saudara saya yang tidak begitu jauh. Jadi masih adik ibu saya. Jadi tante saya. Itu di Kerawang. Nah, akhirnya daripada saya ngerepotin keluarga saya yang jauh walaupun mewah, tapi saya nggak enak, saya mending ke Kerawang yang sederhana. Nah, saudaraku di Kerawang, biasa saya jalan-jalan lagi. Nah, di situ ada toko buku Metanoia. Saya masuklah ke toko buku itu, ngobrol. Saya bilang saya dari Jawa. Nah, akhirnya yang punya toko buku itu ngerti saya ini seorang penginjil yang sedang berapi-api. Dia bilang, Bang, toko ini yang punya itu di belakang itu seorang saksi Yehova. Abang bisa ngobrol sama yang di belakang. Woi, semangat, wis. Akhirnya saya ke belakang ngobrol. Kenalan gitu kan. Setelah ngobrol saya balik lagi. Nah, aneh ini, ketika saya ngobrol dengan karyawan toko itu, pemilik toko itu ada. Kita kenalan, saya ditawarin untuk kerja di toko buku Metanoia. Aneh kan? Wah, saya senang sekali. Oke, akhirnya saya kerja di situ. Saya disitulah kemajuan saya pesat. Saya baca buku apapun di situ. Dan saya harus ngerti karena nanti yang datang dari gereja apa, saya menawarkan buku ini. Ya kan? Nah, yang lebih aneh lagi, ternyata setiap minggu yang punya itu ibadahnya di Abalov Ministry, di Pak Edi Leo. Ini kan yang saya impi-impikan dulu. Saya pengen ke gereja Pak Edi Leo. Benar saudaraku. Jadi setiap minggu saya ke sana. Wah, hati saya bersuka cita. Saya melihat gereja sel, saya melihat pengajarannya. Terus saya di situ ikut kelompok sel, ikut merintis gereja. Luar biasa. Jadi dari titik balik tadi sampai saya di Kerawang, sampai saya keinginan saya ke gerejanya Pak Edi Leo, yang gereja-gereja sel itu terpenuhi. Sampai saya ikut merintis di Kerawang. Nah, satu saat orang tua saya
menginginkan saya kembali untuk dekat dengan orang tua. Akhirnya saya kembali ke Jawa. Itu kan Jawa Barat, Kerawang itu Jawa Barat, ke Jawa. Nah akhirnya saya kembali ke gereja saya yang dulu, ke Bupekti itu dulu. Oh diterima dengan baik. Artinya kan ngerti saya lebih maju gitu, saya bisa bantu gereja. Nah suatu saat ada pertemuan gereja itu kan di Jogja, di Semarang. Nah ketika ada pertemuan, pusat Semarang ini pengen narik saya. Wah ceritanya panjang, akhirnya saya ditarik lah. Saya terus jadi, disitulah mulai saya melayani Tuhan gitu. Ke Purwodadi segala macam. Nah, saya langsung aja ke titik yang dekat dengan Semarang. Nah, dengan bekal pengalaman seperti itulah saya mulai melayani Tuhan. Saya pernah ikut jadi wakil ketua chapter Jawa Tengah. Saya ikut Full Gospel Businessman Fellowship International, FGBMFI. Kalau di Wonosobo dulu leadernya Pak Pauline Pangaribuan. Nah, saya dijadikan sekretaris, sekaligus pendamping, sekaligus pembantu dalam hal apapun, main musik, bawa firman, buka chapter, dan segala macam. Nah, berjalan cerita, saya punya teman persekutuan di Semarang, itu butuh seorang gembala. Nah, mereka menawarkan saya untuk menggembalakan. Kenapa saya ditawarkan? Karena dengan bekal melihat saya itu buka-buka kelompok sel, buka-buka chapter, saya bisa. Akhirnya saya ambil keputusan untuk, oke, saya dengan istri mengembalakan di Semarang. Nah, terus akhirnya 3 tahun kita mengembalakan. 3 tahun ini akhirnya saya selesaikan berhenti untuk mengembalakan. Kenapa? Karena ada sistem gereja yang tidak menggaji, ya kan? Nah, saya melayani kan minta tanda Tuhan. Ketika saya menggembalakan di situ, memang ada seorang donatur yang menyewakan sebuah tempat itu bisa di atasnya buat ibadah, bawah buat tempat tinggal. Nah, ketika 3 tahun kontrakan itu mau selesai, saya orangnya nggak mau minta-minta donatur, ya, modelnya saya nggak mau. Bukan berarti yang minta donatur nggak baik, nggak loh ya. Saya cuma bilang sama Tuhan, kalau aku mau melayani, tandanya berarti ada yang membiayai untuk sewa gedung. Kan waktu itu karena sistemnya nggak digaji, jadi saya hanya hidup dari persembahan. Dan saya waktu itu bisnis batu. Saya suka batu akik gitu ya. Gitu. Nah, tetapi karena 3 tahun itu tidak bisa untuk mencukupi menyewa lagi, saya berpikir tanda-tanda saya mengembangkan sudah selesai. Dan artinya toh kalau tak kasihkan ke pusat, nggak ada salahnya. Nah, dari situlah saya dan istri berpikir saya harus mandiri untuk melayani Tuhan. Maksud saya, tipikal saya ini, tipikal orang yang tidak mau merepotkan orang, tidak suka minta dana-dana begitu. Walaupun minta begitu, itu sah loh. Bukan nggak baik loh ya, saya nggak bilang gitu. Saya orangnya bukan begitu. Akhirnya, ketika sudah diserahkan, istri saya sepakat dengan saya, istri saya untuk mencari modal ke Taiwan. Sekarang istri saya sudah 3 tahun, besok tambah 3 tahun lagi. Nah, saya juga kerja sekarang, saya nyanyi. Dengan bekal bahwa yang namanya melayani itu tidak mesti dalam sebuah organisasi, tapi hidup ini adalah melayani. Mimbar kita adalah di mana kita berada, itu mimbar kita lebih universal, lebih luas. Maka oke lah, saya berjalan begini dulu. Nah, terus kadang-kala saya ya di channel-channel dialog gitu. Tetapi benar, semakin kita ngerti Kristus, pertama ketika kita mengenal Kristus, kita sukacita. Kenapa? Kita merasakan kebahagiaan yang paling tinggi. Kenapa? Karena kita diselamatkan.
Itu yang pertama. Yang kedua, kita lanjut lagi. Kita apa? Dimerdekakan. Itu yang luar biasa. Tidak ada kekhawatiran lagi. Yang ketiga, hidupmu yang lama digantikan dengan hidup Kristus yang baru. Seperti Paulus bilang, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang di dalam aku. Edi yang dulu masih ada, tetapi saya tidak mau hidup di dalam Edi yang dulu. Saya mau hidup di dalam Roh Kristus yang ada di atas jiwa saya, yang saya mau melihat Dia, sehingga hidup saya dipimpin oleh Kristus. Walaupun kadangkala Edi lama ini kadang muncul. Maka itu Paulus bilang, matikanlah dalam dirimu segala yang duniawi. Itu dalam bahasa asli namanya katargeo. Katargeo itu enolkanlah. Jadi kita tetap orang berdosa, tetap pelanggaran kita ditutupi. Mengenolkan. Nggak ada orang suci di dunia ini. Yang ada orang yang disucikan, dikudusan oleh Kristus. Mungkin itu dulu ya, panjang banget ya. Itu dulu Kak. Aduh. Panjang. Itu nggak panjang itu, belum panjang. Oh, belum panjang. Belum. Baru setengah jam, Pak. Astaga. Mungkin dengan pertanyaan biar nggak monoton gitu loh. Iya. Nggak apa-apa. Setengah jam it's okay, udah panjang juga sih. Oke, teman-teman yang mau bergabung bersama kita di sini, silahkan teman-teman. Suara saya bagus nggak Pak? Tanpa headset? Bagus. Oke, saya akan kasih linknya ya. Oke, teman-teman bisa bertanya dan saya akan kasih bukti-buktinya bahwa dia adalah keturunan dari Sunan Kalijaga ya. Saya akan kasih buktinya ya. Kalau saya bisa ya, doakan. Oh ya, tadi saya belum bilang ya, saya keturunan Sunan Kalijaga ya. Lupa. Iya, belum semuanya. Oke, tapi saya akan kasih bukti-buktinya nih sebentar. Saya akan share. Kalau bisa sebentar. Oke. Sebentar. Teman-teman boleh langsung gabung, teman-teman. Share screen. Saya ini nggak terlalu pinter loh gini-gini, selalu deh. Gitu ya. Iya, ini bisa nih. Oke. Nih ya, lihat nggak tuh? Bapak lihat nggak? Saya share. Iya, lihat. Iya. Iya, itu buku silsilah keluarga saya. Ini masih ada garis dari Sunan Kalijogo. Kanjeng ya. Yang saya nomor saya. Iya. Kabarnya ini edisi loh. Ya, seperti ini aja ya. Oke. Ya, jadi udah ada buktinya. Karena takutnya kalau nggak ada buktinya nanti disangka bohong ya Pak ya. Iya. Iya. Iya, teman-teman yang mau bergabung, mau ngobrol-ngobrol dengan saya dan Bang Edi di sini, silahkan ya. Silahkan masuk. Nah, saya mau tanya-tanya sebentar ya Pak ya. Boleh. Sunan Kalijaga itu kan Islam ya? Iya. Iya. Jadi bapaknya Pak Edi ini masuk Kristen ya, gitu? Oh, bukan. Kakek. Kakek ya? Kalau bapak saya memang tadinya orang Dayak kan. Sebelum dapat ibu saya yang sekolah teologi, ya mestinya diteka-taksasi dulu sama mbah saya, harus masuk Kristen dulu, gitu. Oh, jadi kakek Kristen ya, masuk Kristen? Kakek saya pendeta malah. Iya, jadi pendeta. Tadinya Islam kan? Iya kan keturunan Sunan Kalijaga. Iya, luar biasa ya. Islam kejawen lah mungkin ya. Zaman-zaman Tuhan ya, bisa begitu ya. Wah,
Wow, zaman dulu loh Jadi itu. ceritanya dulu itu kan ada sending itu mungkin kayak kayak misionari Belanda gitu ya. Mm. Saya kurang paham itu dulu sending. Oh, Nah, terus malah jadi pendeta yang saya di GKJ Wonosobo. lalu dari situ keturunannya semuanya udah Kristen ya? Semuanya Kristen. Bahkan Amin. om saya itu pendeta gitu. Surabaya, di Malang gitu. Jadi Oh, luar biasa itu. iya itu ajaib, itu luar biasa. Nah itu kan kalau yang ada yang artis itu yang Sunan Kalijaga itu Bapak nggak kenal ya? Nggak kenal, nggak. Ya karena kan keturunan kan banyak sekali. Banyak Mungkin sekali, yang mungkin di sana, iya, dari Sunan Kalijaga itu punya anaknya berapa ya kan? iya, Dari sini punya anak lagi, punya anak lagi, punya anak lagi ya, iya. gitu ya. Yang Iya, geng barat, geng ini kan nggak tahu kita. iya. Tapi saya sih pengennya Bapak bisa kenal dia gitu Pak, kan enak ya. Kalau ada perkumpulan mungkin mereka bisa mungkin kalau ada perkumpulan misalnya perkumpulan semuanya harus datang gitu. Karena ada sesuatu yang penting misalnya, mungkin bisa ketemu ya. Bisa juga. Cuma itu nggak ada hubungannya. Ini kan istilahnya cuma geng yang satu geng keluarga di sini lah. Itu kan banyak sekali, Kak. Iya banyak Harus banyak sekali yang nggak sekali. bisa ya. Ya, Heeh. iya. Udah berapa generasi itu ya? Iya. Ya, puji Tuhan saya bisa mengenal Kristus ya. Itu hadiah terbesar dalam hidup semesta ini. Orang tidak mengenal dia, wah rugi. Nah, Bapak ceritanya bisa baptis orang nih gimana nih? Ya, Apa pada bisa saat bagus. itu nggak ada pendeta atau gimana? Ya kan saya menggembalakan waktu itu. Heeh. Saya kan gembala, ya baptis orang lah. Iya, iya. Nah, kalau kita Bapak pendeta memenangkan, juga? Bapak ya, pendeta maksudnya? ya, Oh Bapak gembala, pendeta? Oh saya nggak ya, tahu itu. nggak Oh, apa, nggak perlu tahu lah, nggak harus tahu. luar biasa ya. Jadi pendeta tapi nyanyi juga loh teman-teman loh. Ya luar biasa ya. Oh Bapak pendeta juga. Sip, sip. Nah sekarang masih hari Minggu masih aktif Pak di gereja? Nggak. Aktif aja di online. Suka kasih khotbah-khotbah gitu? Ya. Kan saya aktif di beberapa grup WA, ya kan. Uh-uh. Dengan adanya corona ini kan kita ini dikembalikan ke esensinya loh. Relationship dengan Tuhan itu tidak dibatasi organisasi. Ya betul. 2-3 orang berkumpul seperti kakak dengan saya, ini Kristus hadir loh. Jangan dikira ini lebih kecil daripada yang ibadah raya. No, salah itu. 2-3 orang berkumpul, Kristus Ini ada. bukan 2-3 orang berkumpul lagi, ada 79 orang berkumpul kali Itu ini. dia. Nah, ini udah gereja nih namanya. Saya ini terkenal orang yang out of the box, tapi tetap mengasihi semua denominasi. Jadi kalau saya ngomong ya, nggak bisa dikalahin. Kenapa saya belajar teologi juga kan, tapi saya mengasihi semua gitu loh. Maksud saya, orang semakin ngerti teologi semakin merdeka. Lu jangan dikira lu hari Minggu nggak ke gereja, lu dosa lu masuk neraka lu. Oh, tidak begitu, ya kan? Itu salah satu bentuk ibadah. Ibadahmu tuh tiap hari. Roma 12 ayat 1. Persembahkan tubuhmu. Itu ibadah yang jati. Dan yang kedua, berubahlah dari pengetahuanmu pada dunia. Gereja kita kan di sini, Pak. Gereja kita itu di hati kita. Itu dia. Iya. Tapi bukan berarti organisasi nggak penting. Iya, itu perlu untuk memudahkan. Gitu. Itu memudahkan. Satu, yang kedua, kita harus taat pemerintah. Iya. Benar nggak? Jadi kalau orang ketemu saya itu, kalau orang tidak out of the box, bisa salah sangka. Oh saya itu, tapi saya terkenal. Saya senang bikin orang bingung gitu. Lo mau tahu tak beritahu nih esensinya, ya kan begitu. Jadi kan saya juga mengalami, kakak pernah dengar Full Gospel Businessman Fellowship nggak? Itu internasional loh. Jadi saya aktif di situ. Jadi itu kumpulan bisnismen. Itu kadang-kadang adakan fellowship. Nah, prinsipnya adalah kita itu semua pastor on the marketplace. Jadi kita ini semua pendeta. Di mana lingkup Anda, kalau Anda ibu rumah tangga ya ada pendeta di dalam keluarga.
leader di dalam tubuh Kristus itu nggak ada hierarki loh. Yang ada hanya kepala dan tubuh. Iya. Hanya tanggung jawab kita itu mana? Kita lebih dewasa, oh ya bertanggung jawab. Gembala lebih bertanggung jawab, tapi bukan hierarki. Nah itu kembali ke kita. Wah, kalau ngomong tentang ini Mas. Kenapa Bapak nggak pakai embel-embel nama pastor nih di depannya nih? Biasanya kalau namanya pastor itu ada embel-embelnya nih. Enggak lah. Enggak, yang pertama kan mungkin saya tidak mencabut keperdekaan saya dari organisasi. Cuma kan kalau sudah tidak mengembalakan kan buat apa? Itu satu. Yang kedua, saya lebih asik dengan orang kenal saya apa adanya. Tapi kan yang penting esensi pembicaraan saya itu yang penting. Dan saya ya senangnya ngikuti orang dulu, ya kan? Iya. Banyak belajar ya Pak ya? Ya. Saya itu belajar hampir dari 10 gereja loh. Stephen Tong, Apple of Ministry segala macam. Iya. Sampai yang saya paling pegang itu Watchmeni, itu saya suka. Memang aku suka Watchmeni, Witness Lee. Kita itu Godman, manusia Allah, bukan good man loh. Karena Roh Kristus ada dalam diri kita. Oh iya. Karena ada di dalam diri kita ada Tuhan Yesus ya. Nah, saya sering di grup debat, saya sering bantu orang Tritunggal yang diserang, sering bantu tentang oneness yang begini, kan. Sebenarnya semua sama diselamatkan. Cuma kadang-kala kan orang kan dijebak oleh iblis untuk berdebat. Sebenarnya hanya sepele saja. Sebenarnya sama, sepele iya. Tapi mereka nggak ngerti gitu loh. Ya. Nih ada yang bilang, Pak, ada yang bilang nih teman-teman di sini katanya Salma Vina itu saudarinya Bapak sebenarnya. Salma Vina. Oh nggak tahu ya saya. Iya tapi itu sebenarnya saudara Bapak juga ya, keturunan Sunan Kalijaga juga. Gitu. Saudarinya ya. Saudara itu Pak, sedarah ya. Aliran semoga nanti ketemu lah ya. Artis itu. Iya, semoga ketemu. Kayaknya kalau ketemu ini suatu mujizat yang luar biasa, Pak. Ya. Bisa ketemu saudari jauh ya. Iya. Teman-teman gabung dong, udah 100 orang nih, gak ada yang gabung, ini gimana? Kayaknya mereka enjoy kita ngomong terus, Pak. Nanti lama-lama ngomongnya kemana-mana. Ayo teman-teman, ayo ngobrol dengan saya. Ayo dong. Saya suka ditanya. Ditanya tentang Alkitab. Iya. Saya suka tentang church. What is the church? Apa itu gereja? Apa itu manusia kita? Aku suka. Apa itu Roh Kudus ya Pak ya? Ya. Ya. Nah, kenapa kita harus dibaptis selam Pak? Saya nggak bilang begitu sih. Baptis. Nah ini baptis. Coba ada pencerahan. Baptis itu proklamasi Kak. Esensinya bukan dibaptisnya, esensinya adalah Anda percaya di dalam nama Yesus. Roma 10 ayat 9 dan 10. Iya. Nah, proklamasinya bagaimana itu mah Tuhan di surga nggak lihat itu caramu gimana, bukan itu esensinya di mana. Iya. Dia sudah siapa Kristus. Itu dia. Nggak mesti Islam, nggak mesti lah. Itu kan cara. Coba sekarang seberapa ribu orang Protestan di dunia ini, banyak mereka dipercik kok. Nih Pak, ada yang masuk Pak. Boleh. Aduh enak saya nih. Back saya ini kalau, dia keluar lagi. Signalnya jelek. Apa yang mau ditanya Pak Edi? Anda luar biasa. Mantap Pak. Jadi teman-teman nggak perlu bertanya lagi. Minum Yakult ya. Haus ngomong terus. Biar sehat. Luar biasa ya. Jadi menjadi anak Tuhan itu kita bisa berekspresi ya Pak ya. Ya. Lihat Bapak sekarang, lihat itu bajunya. Pendeta teman-teman, tapi karena dia punya profesinya banyak ya, pendeta juga, penyanyi juga. Tuhan nggak larang itu ya. Yang penting orientasinya jangan berubah ya Pak ya. Saya motivator juga. Saya motivator. Nanti juga dibuka di YouTube Edi Bade Motivator. Saya sudah bikin 2 buku. Nanti kapan-kapan tak share. Saya lupa nge-share ya. Nanti tak share ya. Kirim dong ke Amerika.
Oh, enggak ya. Enggak, Share, share. buku saya itu belum saya cetak lagi. Memang zaman dulu manual sih. Jadi nantilah ada rezeki saya bikin lagi tak gitu. Yang satu tentang motivasi umum, yang satu ketika saya kan ketika jadi gembala diminta wajib untuk kuliah. Saya kuliah sama dosen saya disaranin, Pak dibikin buku nanti saya bantu. Saya kan nggak pinter toh. Saya bikin sampai berapa tulisan pendek gitu. Beliau guru saya Pak namanya Heri Susanto MTH yang menyusunkan. Wah, kalau ada tuh saya lupa tadi nge-share bukunya. Oasis judulnya. Wah, bagus sekali. Coba kasih motivasi nih untuk anak-anak muda yang menikahnya nih sembarangan sama orang-orang yang tidak pengikut Kristus tuh gimana, Pak? Oke. Problem dari anak-anak muda. Jangankan anak muda ya. Anak muda sih paling. Juga kita yang sudah berusia adalah satu. Yang gereja banyak. Saya lihat 90% lah. Tidak takut. Yaitu tentang apa? Identitas diri yang tepat. Kalau orang tahu identitas dirinya secara tepat, dia nggak akan jadi orang yang minder atau nggak akan jadi orang yang sombong. Kenapa? Karena tahu identitas dirinya secara tepat. Emas itu, kalau dia tahu dia 24 karat, dia dikatain emas muda, dia nggak akan bingung. Dia juga nggak akan repot-repot ngomong, hei aku emas tua. Nggak akan. Benar nggak? Itu mengenai nilai diri, value. Itu penting. Bagi saya, gereja pertama kali ngajar satu, ya, kepastian keselamatan itu penting. Nah, yang kedua, jangan buru-buru diajar supaya lo jangan meninggalkan gereja, lo absen di gereja, lo tetap datang. Itu jangan itu dulu ya kan. Harusnya identitas diri ini dulu, gitu loh. Nah, ketika kita ngerti identitas diri kita, firman Tuhan mengatakan 2 Korintus 5 ayat 17. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Betul nggak? Kita adalah ciptaan baru. Edi yang lama, yang nggak karu-karuan, saya banyak tato nih, sudah berlalu. Banyak tato saya. Yang lama sudah berlalu, tapi sekarang yang baru sudah datang karena Kristus. Mungkin masa lalu kita nggak begitu baik, tetapi mana kalau engkau kenal Kristus, dia melupakan dari ujung jauh sana ke ujung timur, dosamu sudah diampun dan kau diubah menjadi yang baru. Nah, identitas itu namanya de jure. Secara de jure, kita ini manusia baru, manusia adalah orang kudus. Walaupun secara de facto, kita masih dibaharui dari hari ke hari. Nah, iblis nyerangnya di de facto. Oh, kamu orang nggak bener. No, kita tidak hidup di de facto, kita di de jure. Kita ini adalah anak Allah. Nah, tapi jangan lupa juga memperbaharui. Nah, jadi itu penting. Itu saran saya buat semua saja deh. Terutama juga anak muda. Kamu jangan kehilangan identitas dirimu bahwa Alkitab mengatakan engkau adalah warga surga. Ya kan? Itu secara de jure begitu. Ketika Roma 10 jadi harus menjadi, jadi maksudnya Bapak ini, jadi kita itu anak Tuhan, jadi kita ini harus berakting itu seperti anak Tuhan ya, ada kebanggaan. No. Maksudnya, bukan itu dulu. Oh iya, bukan itu dulu. Gini, maksud saya gini, itu kan luarannya, betul nggak? Di dalamnya, di bawah sadar kita ini harus menyadari bahwa kita ini sudah diubah. Dulu kita anak dunia, kita harus ngerti. Kita harus karena gini, karena ada orang yang ke gereja, bahkan pendeta, pelayan pun dia nggak menyadari kalau dia ini sudah manusia baru. Apapun kamu, secara de jure kamu adalah anak Allah, dimeteraikan. Ini yang sering iblis goncangkan, sehingga kadang-kala leader itu goyang loh, ya kan, melakukan kesalahan dia bingung, padahal ya yang namanya lahiriah kan bisa salah kan, tapi secara de jure kamu tuh tetap manusia baru. Nah, ini yang penting kan, maksud saya. Justru yang penting itu saya di alam bawah sadarnya, pengertian siapa kita itu yang penting, main kita. Karena sesuatu itu dari pikiran.
Nomor satu, iblis nyerangnya dari pikiran, Kak. Bener nggak? Nah, itu Betul. dia. Betul. Itu nomor satu. Nah, masalah lahir itu kan hasil dari pikiran, bener nggak? Saya nggak begitu berpikir tentang metode-metode begini, no. Nomor satu saya ini. Karena murid-murid Kristus, Tuhan Yesus itu unik-unik kok. Kita nggak bisa standarkan dengan model begini, no. Nomor satu, main, bener nggak? Pikiran Kristus, Ya, itu ya. dia. Metanoia, dibaharui. Betul, betul, betul. Nah, ngomong-ngomong Bapak ini kalau misalnya nyanyi di kafe atau di mana aja ya, Bapak menginjili juga nggak secara, atau Bapak keluar dari rumah lah gitu, Bapak penginjil juga nggak, nginjilin orang-orang secara kecil-kecil lah, jangan terlalu kamu harus percaya Tuhan Yesus, nggak begitu, tetapi Oke. dengan kata-kata yang ringan gitu, tetapi membawa dia untuk ayo lo kenal gue lebih-lebih lagi gitu. Ya. Nah, saya suka kalau diajak ngomong gini, artinya banyak bahan pembicaraan. Jadi begini, saya ini orangnya suka esensi. Saya mau ngomong esensi. Ketika engkau sudah menjadi murid Kristus, yang namanya penginjilan, kalau itu terjadi di sebuah gereja, itu sebenarnya hal kecil. Kenapa? Itu program. Tetapi hal terbesarmu adalah hidupmu. Paulus mengatakan, hidup kita ini surat yang terbuka. Iya. Ya kan? Kita mau nggak menginjilkan, bagaimana? Ya. Kalau hidup kita ini sudah surat terbuka. Benar nggak? Ya. Apa lu mau nginjil ketika di program aja? No. Enggak. Kalau saya ngomong esensinya. Orang bisa melihat kita dari hari-hari kita ya Pak ya. Nah, dari itu. karakter kita, itulah penginjilan. Betul. Saya setuju, namun, Pak. namun secara realita kadangkala kayak tadi itu saya nyanyi, saya lihat kalau ada orang-orang yang tidak berjilbab gitu ya, orang Kristiani kan resto saya gede tuh. Saya kadang nyanyi, oh ini orang Kristen nih, aku nyanyikan. Waktu Tuhan pasti yang banyak kaget tuh. Pak mic-nya direbut tuh. Ya kenalan. Jadi begitu. Nah, minimal orang lihat saya selalu hormat dengan semua orang. Halo Pak, apa kabar? Lewat dia ngasih uang ataupun tidak, saya bilang semoga sukses ya Pak. Maju terus. Dari hidup kita begitu, orang akan tanya, itu orang apa sih? Bener nggak? Iya, betul. Iya. Bapak juga udah kelihatan dari mukanya murah senyum, Pak. Nah, itu dia. Coba deh sekarang nyanyi dulu deh, Pak. Saya pengen dengar lagu rohani, nyanyi dulu deh. Satu aja. Anggap aja ini kafe, Pak. Kayak di kafe. Sayang gitarnya nggak tak bawa ya. Kita nyanyi satu ya. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And no, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Dan Moon, saya suka itu lagi. Iya, itu enak banget. Itu saya kalau nyanyi lagu itu nangis itu, Pak. Ya, karena kita mengenal Kristus ya. Kita mengenal Kristus, semua false belief itu hilang. Karena Injil, firman itu menjungkir balikan tipuan iblis. Tipuan iblis itu bilang apa? Lo warga negara nomor 2, lo orang nggak berarti. Tapi ketika kita mengenal Kristus, dia bilang, kamu anakku. Apapun kamu, tapi baharulah hidupmu. Kan begitu. Iya. Kalau anak kita nggak baru-baru, nggak dibuang, enggak. Yang namanya orang tua. Itu dia. Iya. Kasih Tuhan itu luar biasa. Tapi jadi khotbah ini. Harus gini. Khotbah jadi 2 jam akhirnya, Pak. Bagus juga itu. Ya kan, jadi. Bapak lihat nih, ada di sebelah Bapak ada temen nih. Oh ya? Iya. Namanya Siapa Rantai tuh? Perak. Bapak nggak lihat di kamera? Oh ya. Saya pernah dengar Rantai Perak nih. Kayaknya pernah ngikuti dialog saya tuh. Oh ya? Oh. Rantai Perak pernah dengar. Bisa ngobrol-ngobrol nggak? Bisa? Iya, boleh. Iya. Pak D juga bisa ngobrol. Pak D juga bisa ngobrol. Halo. Ya Pak D. Shalom Pak D.
Halo? Silakan Pak D, Ya, silakan. ya, shalom Ibu. Iya, Shalom shalom. Ibu Keti. Shalom Pak. Shalom juga Mas Bro ya. Ya, Boleh tahu namanya Mas Bro? saya Edi Badai. Oh, Edi Badai, salam kenal ya. Dari? Oke. Abang siapa? Oh, Dehai lah. Day. D, Pak D. Pak Day. Ya, Pak D. Oke ya. Oh iya ya, saya ingat ini dengan Edi Badar ya. Ini saya pernah lihat dia kalau nggak salah diskusi sama ini ya, Alek Muslim. Kalau nggak salah Betul. ya Bro ya. Betul. Nah, pada waktu itu di channelnya Bang Rudi Yohanes Sang Debater kan. Oke. Tapi saya nggak begitu menyimak gitu Mas Edi ya. Yang ingin saya tanyakan, Mas Edi dulunya dari ini Muslim atau gimana ini, Mas Edi? Enggak, Pak. Yang dari Muslim itu kakek saya. Kakek saya itu masih keturunan Sunan Kalijogo. Tetapi beliau ada, waktu zaman Belanda itu ada sekolah sending. Nggak tahu mungkin sekolah Alkitab gitu ya. Terus tahu-tahu kakek saya itu jadi pendeta Gereja Kristen Jawa di Wonosobo almarhum. Begitu, Bang. Kalau saya dulunya saya dari kecil Kristen, cuma di jalanan saya. Broken home di jalanan, baru bertobat ya sudah mahasiswa gitu. Di Jogja, di gereja sel. Itu, Bang. Oh, itu ya Mas ya, istilahnya pertobatannya itu bukan berasal dari murtadin ya, bukan ya, dari bukan. Memang yang itu kakek saya. Yang dari murtadin itu kakek. Itu langsung kali jaga ya. Jadi Mas Edi dulunya ya broken home ya, istilahnya ugal-ugalan lah. Ya, kita bilang di jalan ya. Ya. Itu juga pernah saya alami loh Mas Edi ya. Waktu masih usia belasan tahun lah, sampai 20 tahun ke atas. Saya juga mengalami seperti yang Mas Edi ceritakan. Cuman saya nggak bercerita loh Bu ya di sini ya. Saya nggak mau bersaksi. Biarkan itu saya kubur di dalam masa lalu saya ya. Nah, jadi oke. Saya rasa penjelasan dari Mas Edi ini ya cukup jelas buat saya ya. Saya ini ada satu permintaan ini sama Ibu Keti, apa boleh nih Bu, saya bernyanyi Bu? Boleh nggak Bu? Boleh lagi, di sini gratis kalau nyanyi, ya silakan. Oke, saya nyanyi Bu ya, tapi jangan ketawa Bu ya. Tapi nggak ada kotaknya ya, kalau ada kotaknya enak kita bisa taruh-taruh ya Pak ya. Nggak usah kotak dulu, kotaknya. Karena saya ini Bu, tadi masing-masing. Karena ini Mas Edi tadi yang memancing saya untuk bernyanyi kan, jadi saya pengen nyanyi juga. Wah, lama-lama saya nyanyi dia nih. Boleh kan Bu? Boleh, silakan Pak. Tapi dengan satu syarat ya, jangan ketawain suara saya, jangan tertawa mendengar suara saya ya Bu ya. Karena jangan ketawa. Oke. Nggak ketawa Pak. Oke. Jadi lagu ini sering dinyanyikan ya Bu ya oleh anak-anak muda SPPR ya di tempat saya. Pernah saya dengar, kalau nggak salah judulnya itu Yesus padamu ku berseru, kalau nggak salah. Ya. Nah, tapi saya coba mengingatnya Bu ya. Iya. Oke ya, saya mulai Bu ya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Wow. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau gunung batuku dan keselamatanku. Yesus,
Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Wah, enak itu lagunya. Iya. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa, Pak. Waduh, terima kasih, Bu. Iya. Terima kasih. Baju saya Pak. Yang jauh nih. Ya, biar pundi-pundinya dari surga aja, Bu, buat saya, Bu. Amin. Oke, Ibu Kety, saya rasa saya cukup saja ya. Terima kasih, Bu Kety. Oke, Bro, Mas Edi ya, Edi Badai. Terus ya, Mas Bro ya. Terus kabarkan Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus. Oke? Amin. Salam, Bu. Ya, Bapak di sini aja, nggak apa-apa, Pak. Bapak di sini aja. Ini ada. Oke, kalau sinyalnya. Ya, kalau sinyalnya bagus, Bu ya. Oke, saya diam dulu ya. Oke. Iya, Bapak Agus Mulyana. Shalom Pak Agus Mulyana. Topinya bagus, Pak. Beli di Amrik ya, Pak? Shalom Bu Kety, shalom Pak Edi. Shalom. Kenapa? Shalom. Topinya beli di Amrik. Shalom. Beli di di Milan. Oh, di Milan. Mantap. Oke, silakan Pak. Nanti belinya di Montana, Bu, belinya nanti ya, di GP Montana. Mantap, Pak. Yes. Apa kabar Bu Kety? Baik. Selamat siang Amerika. Baru masuk sini ya? Bapak baru Bu. masuk JNS Channel? Iya, Bu. Oke. Suara saya Pak Edi di mana, Pak Edi? Di Jakarta, di Bandung, Pak Edi? Jelas, di Bu. Palangkaraya. Oh, Palangkaraya ya, Pak. Di Kalimantan ya, Pak ya? Ya. Saya di Bandung, Bu, Pak. Oh, Bandung ya. Bu Kety, saya klarifikasi dulu. Bang Mas Edi Badai Palangkaraya ya? Iya. Saya Kapuas. Oh, Kapuas. Iya. Kalau saya stay-nya di Jogja, cuma enggak, saya di Jogja, cuma lagi kerja nyanyi di Palangka, gitu. Oh, aslinya orang Jogja gitu ya, bukan asli Palangkaraya ya? Gini, kalau kelahiran, saya lahir Wonosobo, ibu Jawa, ayah Dayak. Jadi aslinya mana tuh bingung. Oh ya. Mas sebentar ya Pak ya, saya klarifikasi dulu. Bisa bahasa Dayak Ngaju atau bahasa Kapuas bisa lah? Nggak bisa. Oh ya, nggak apa-apa lah. Jawa ya. Di sini ini karena saya nyanyi, nggak bisa. Oh, saya kira, baru bulan. Saya kira ini bisa ini. Tahi dia Sundau tuh, tabe helu. Selamat Sundau. Ya kan? Bahasa-bahasa daerah saya itu Bu Kety ya begitulah. Salam Bu Kety. Ya, saya dari Kalimantan Tengah, satu daerah sama ini ya. Tapi saya tepatnya di Kabupaten Kapuas. Oh, semoga nanti ketemu deh. Ketemu. Ini Bapak langsung hilang. Oke, silakan Bapak. Saya sebentar mau nyapa sebentar aja dengan Ibu Wesley. Selamat malam Ibu Wesley ya. Selamat malam Ibu Kety. Lagi di mana Bu? Di jalan. Saya tahu. Ya, udah pasti tuh. Anak jalanan dia. Tapi menuju pulang, barangnya udah diantar. Tuhan memberkati ya Bu ya. Jalan terus. Sebentar, saya akan bicara dengan Bapak Agus Mulyana dulu sebentar ya. Silakan Pak Agus Mulyana untuk bicara dengan Bapak Edi. Ya, silakan. Ya, Bu, saya ini tadi baru buka, jadi saya ketinggalan nggak tahu lagi ngebahas apa. Cuman pernah lihat videonya Bu Kety, jadi coba. Ya, kenapa Bu?
Ya, Bapak ini kesaksian, Pak Edi kesaksian dia tentang hidupnya. Oh, oh Ya. gitu ya Bu ya. Bapak Edi ini keturunan Sunan Kalijaga. Oh iya ya. Ya. Masih saudara dengan pengacara itu ya Bu ya, Bapak ini Kalijaga ya Pak ya. Ya kalau ya mungkin karena kan banyak sekali apa. Banyak sekali keturunannya Pak. Udah berapa ini tuh keturunan? Iya tuh? iya. Iya. Jadi udah tersebar Betul. kemana-mana ya. Luar biasa Pak. Iya. Sejak Iya, tahun iya. berapa Pak terima Tuhan Pak? Kalau saya dari kecil. Kalau yang dari kecil Pak. pertama kali, iya, yang pertama kali mengenal kan eyang saya malah jadi pendeta. Oh iya, puji Tuhan Pak. Luar biasa ya Pak ya, dapat kasih karunia Tuhan. Betul, betul. Sekarang Bapak di Jogja Pak Edi? Di Palangka Bang. Saya Desember balik Jogja. Oh gitu ya Pak ya. Lagi dinas Saya ya Pak ya? sekarang. Enggak, penyanyi, mantap. saya penyanyi. Penyanyi, pendeta gereja juga mana dia, Pak? Pak? Bergabung di gereja mana Pak Edi? Gereja mana Pak? Kalau saya di sini belum bergabung sih. Kalau saya ikutnya GJKI, Gereja Jemaat Kristus Indonesia. Oh, JKI. Oh, GJKI ya Pak ya? GJKI. Bukan JKI. Gembalanya siapa Pak GJKI Pak? Gimana? Gembalanya siapa Pak? Gembalanya Pak GJKI. Kalau ketua sinodenya dulu Pak Paulus Trimanto. Sekarang anaknya. Ada di Jogja. Jogja ya Pak ya? Luar biasa. Ya. Berarti Bapak sudah pelayanannya sudah lama ya Pak ya? Pak Edi ya? Dipakai Tuhan. Lama, lumayan. 98 lah. Saya melayani. 98 ya Pak ya? Iya, puji Tuhan Pak. Juga melayani di Full Gospel juga. Pernah. Tahu Full Gospel Businessman Fellowship Internasional? Iya Pak. Saya juga pernah ikut di Full Gospel, cuman sekarang udah nggak aktif. Jadi Bapak sekarang udah full timer ya Pak ya? Enggak. Justru sekarang saya ini lepas. Saya ini penyanyi, singer. Penyanyi biasa. Oh, penyanyi singer. Oh, iya. Jadi entertainer ya Pak ya? Nah, itu dia. Iya. Entertainer yang berjiwa pendeta. Bukan pendeta yang berjiwa entertainer. Jadi berarti persis seperti Pak almarhum pendeta Wondatu ya Pak ya? Yang berasal dari dunia entertain juga. Ya, beda lah. Beliau lebih hebat lah. Jauh lah. Enggak. Saya mah orang biasa aja. Lalu, yang melakukan segala sesuatu ini, dengan terlalu down to the earth ya Bu ya? Iya. Padahal kebisaannya banyak ini. Iya. Ya. Luar biasa ya Bu ya. Banyak dipakai Tuhan. Kayak Bu Kety juga. Amin. Bapak baru pertama kali ke JNA sini? Apa sudah di sini? Iya Bu. Udah lama? Iya Bu. Bapak udah lama baru di Bu. sini? Baru Bu. Oh, ya. Kalau gitu subscribe dulu ya. Sudah Bu. Oh sudah ya. Tadi Bu. Sebelum masuk subscribe dulu. Oh iya, terima kasih ya Pak ya. Bapak ada di mana? Di Jakarta? Bapak Agus ada di Jakarta? Bandung ya? Di Bandung Bu. Di Bandung Bu. Di Bandung. Berarti tiap hari minum bajigur ya Pak ya? Enggak Bu, minumnya ini aja teh aja. Oh teh. Iya. Tapi saya suka sih bajigur Bu. Enak kan ya? Bahannya santan ya, gurih. Saya lebih suka bajigur dari bandrek. Kenapa Bu? Keluarga buat sendiri ya bajigur ya? Keluarga pinter ya buat bajigur Pak. Bu. Signalnya jelek enggak ya? sih Bu gitu. Harusnya bagus Bu. Iya, udah bagus sekarang. Ada pertanyaan lagi Pak? Tanya dong punya anak berapa itu Pak Edi? Iya, Pak Edi anaknya berapa? Istrinya di Palangkaraya juga ya? Enggak, istri saya di Taiwan.
Oh, jauh banget. Lagi cari modal. Makanya tadi kan saya cerita lagi cari modal. Saya nggak dengar loh itu loh. Bapak cerita tadi. Iya, karena saking panjangnya. Oh, istri di Taiwan. Anak di mana anak? Di Semarang, di Semarang. Sama nenek ya? Ya. Gitu. Kalau di Taiwannya di mana Pak? Di Taipei-nya atau Kaohsiung Pak? Oh, kayaknya, aduh aku lupa. Kaohsiung kayaknya. Kaohsiung. Kaohsiung Pak. Oh. Ya. Sudah Yang lama di ada sana itu. ya Pak? Saya di airportnya. Sudah 3 tahun. 3 tahun. Airportnya. Sama Bu, saya lagi ke ini juga ke US juga dulu pakai China Airlines, mendaratnya di Taiwan dulu Bu. Iya, di Taiwan dulu. Saya pakai Eva Air Pak, Eva Air. Eva Air ya. Iya. Gimana Amerika sekarang Bu Keti, aman? Bapak pernah nggak main-main ke Taiwan situ? Pernah ya? Sudah saya. Bagus nggak Pak? Bagus. Taiwan oke lah ya, makanannya banyak yang aneh-aneh yang di sini dijadikan franchise banyak. Ya, seperti kalau yang tahu ayam sihlin gitu kan, ayam goreng sihlin itu kan dari Taiwan. Wow. Oh. Iya. Terus minuman-minuman gitu kan Bu, juga banyak yang dari Taiwan yang franchise. Oh ya. Kayak boba gitu dari Taiwan ya? Iya, Taiwan itu Bu, sama Singapura 2 Bu itu. Kalau nggak salah Chatime juga itu dari Taiwan tuh Bu itu. Apa namanya? Kayak pernah dengar deh. Chatime Bu. Oh. Tahu kan minuman boba Chatime? Oh, Ibu saya lupa, sorry, Ibu di Amerika nggak tahu pasti. Tapi kalau orang di Jakarta, di Bandung itu pasti tahu, kota besar di Indonesia itu market leader Bu. Iya, betul. Terus buat sekolah bagus di sana juga. Iya. Bersih ya? Di sana bersih, Bersih. Ya, Pak ya? Ya. Kemarin juga Jadi, anak saya lagi mengajukan scholarship ke sana Bu. Oh, Taiwan itu beda dengan Cina ya Pak ya? Beda, dia terpisah di satu pulau sendiri Bu, terpisah. Iya. Jadi Taiwan itu dikenal di dunia itu namanya Formosa Island katanya Bu. Jadi ceritanya dulu waktu di mainland di daratan China daratan itu terjadi peralihan kekuasaan dari itu Republikan kepada komunis Bu. Nah Republikan itu Dr. Sun Yat-sen kabur ke Pulau Formosa itu Bu. Oh, oke. Mungkin kalau saya boleh sedikit analogikan agak mirip dengan kejadian Bali gitu Bu, di mana waktu itu kan sisa daripada penduduk kerajaan waktu itu kan kerajaan Majapahit ya Bu ya, kan dikejar sama Demak kan ya Bu ya, kalah sama Demak, kabur ke Bali gitu kan. Nah demikian pula Taiwan seperti itu Bu. Luar biasa ya. Bapak tahu banget ya? Iya. Story-nya ya? Ya saya karena satu orang Chinese Bu, kedua ya orang tua saya kan, ayah saya itu kakek saya itu asli dari mainland Bu, jadi masih ceritanya masih cukup kental Bu gitu. Oh gitu. Ya. Ngobrol-ngobrol Bu Keti, di Amerika sekarang gimana tentang itu kemarin itu rasisme itu apa sudah mereda? Yang mana nih yang ya ada orang kan ditembakin, dipukulin lah apa gitu kan, yang terhadap orang Asia Bu. Iya. Oh iya. Itu mungkin adanya cuman di tempat saya sih nggak ada apa-apa. Di tempat saya nggak ada apa-apa. Saya fine aja. Tapi yang di sana tuh mungkin yang kayak di LA gitu ya. Yang di LA atau yang di deket Chinatown tuh Pak, Oakland, deket saya juga sih sebenarnya. Oakland itu cuman berapa menit gitu, 15 menit dari saya. Ibu di mana Bu? Di San Francisco? Saya di Bay Area. Di Bay? Ini San Francisco, saya nyebrang gitu. Di Bay Area. Oke. Areanya.
Iya. Jadi di West Coast tetap ya Bu ya? Di North. Saya di North California ya. Oh North ya Bu ya? Iya. Hmm. Gitu. Berarti lebih dekat ke Seattle mungkin Bu? Seattle jauh ya Pak, 8 jam kalau driving ya. Oh 8 jam ya Bu ya? Iya. Saya dekat-dekat San Francisco, Berkeley, San Francisco, Oakland. Berkeley ya? Dekat University of Berkeley ya Bu ya? Iya, saya dekat-dekat situ rumahnya. Iya. Ya, Nice place itu Bu, enak di situ. Ya, bagus. Ya, makanya harganya mahal Pak ya, rumah-rumah Pak. Iya. Di sini luar biasa. Iya. Favorite lah itu di situ. Daerah bagus, nggak panas, nggak dingin gitu. Yang buat orang Indonesia cocok itu ya kurang lebih di daerah Ibu itu sama Seattle Bu, yang cuacanya deket-deket sama kita itu. Seattle hujan terus ya Pak ya, hujan gitu. Iya. Hijau kalau ke situ. Iya betul Bu. Bapak udah pernah kemana aja? Saya baru ke West aja Bu. Saya baru ke San Francisco, kemudian ke LA Bu, kemudian ke Los Angeles, ke itu apa Las Vegas, sama ke ini Bu, ke Grand Canyon Bu. Grand Canyon, iya. East-nya belum sempat Bu waktu itu Bu. Sebenarnya waktu itu ada kesempatan, cuman waktunya berdekatan. Saya baru pulang, kemudian sebulan kemudian harus pergi ke East Bu, cuman saya nggak tahan, itu perjalanannya kan 24 jam Bu kalau ke East kan ya Bu ya. Jadi ke itu apa dari Lex aja kan 21 jam Bu kita kalau pulang. Iya, wow. Itu sebenarnya Pak Edi tadi ngobrol sama Pak Edi. Iya, silakan ngobrol sama Pak Edi. Silakan ngobrol dulu sama Pak Edi. Ibu Wisli juga ya. Pak Edi tadi saya dengar katanya. Keti buka pintu ya, kami mau nyampe di Amerika nih. OTW kemarin. Gimana Pak? Gimana? Tadi saya dengar Pak Edi katanya motivator juga ya Pak ya? Ya. Luar biasa. Sejak kapan Pak? Saya motivator itu ketika Mario Teguh itu masih rame-ramenya. Jadi waktu itu saya kan melayan di Full Gospel. Saya pikir gini, kalau Mario Teguh bisa bikin kayak gitu, ngapain saya nggak bisa ya? Itu basic Alkitab. Betul. Saya lebih tahu basic Alkitab gitu loh, lebih dalam. Maka saya bikin di Wonosobo, terus akhirnya Bang Danamon minta saya, tak kasih. Jadi ya gimana ya? Kayak ATM aja, modelnya ATM kan tung dari Semaringin Binglang, amati, tiru dan modifikasi. Nah, saya ini pengalaman hidup saya, ini saya banyak bahwa kehebatan seseorang itu ya bukan seberapa banyak uang yang dihasilkan dia, tapi seberapa banyak lompatan dia. Benar nggak? Kalau seorang anak raja itu nilainya 8 naik ke 9, naik 1 tingkat itu biasa. Tapi orang yang nggak punya min 3, dia naik ke 2, naiknya itu 5 tingkat, itu lebih hebat. Jadi orang itu hebat tuh lompatannya. Nah, saya bikin kayak gitu ke semua orang. Bu Keti. Loh, kemana narasumbernya? Iya ini hilang Bu. Gimana ini? Ibu Keti. Iya, sebentar. Nah, narasumbernya hilang. Saya ambil makanan buat itu anak saya. Ya, silakan lagi. Suka hilang-hilangan Bapak nih ya, kayak ini Doraemon.
tiba-tiba hilang gitu. Pakai kantong ajaib. Ya, kantong Enggak, ajaib. sinyalnya jelek tadi hilang. Jadi gitu. Jadi saya bilang, saya memberi semangat sama semua orang ya. Terutama bekal paling hebat saya di motivasi itu adalah hidup saya. Saya sebenarnya orang yang terpuruk, orang yang dipermalukan, yang tidak apa, tapi saya berani bangkit dan saya berani maju. Saya itu mengajari orang S3 loh. Saya ini lulusan cuma D1. Coba bayangin. Ya, saya di bank itu ngajari semangat karena saya belajar belajar pikiran, bawah sadar. Orang itu hanya dipengaruhi oleh false belief-nya. Aku nggak bisa gini, aku nggak bisa gini, ya kan. Nah, yang merubah hidup saya itu Alkitab. Roh Nah, Kudus. itu ya, Roh Kudus melalui Alkitab. Makanya saya bilang identitas diri itu penting. Gereja jangan ngajar ini. Nah, Pak Edi. Gereja ngajar. Nah, Pak Edi. Saya mau minta pendapat Pak Edi nih. Pak Edi sekarang maaf, usia berapa sekarang Pak Edi? Saya lahir itu ya saya sekarang 46. Bapak 46 ya, Pak ya? Masih muda Pak, berarti di bawah saya berarti. Tapi udah pengalaman ya Pak ya. Saya mau tanya sama Bapak nih Pak, kita sebagai orang-orang yang sudah ABG, saya baru gocap dan Bapak akan gocap gitu ya Pak ya. Saya mau nanya gini Pak, ada beberapa case yang saya sempat mengganggu. Di satu sisi katanya orang bilang kan hidup itu sudah ada garisnya Pak ya. Udah ada rezekinya sendiri, udah ada jodohnya sendiri gitu kan. Jadi kalau misalnya seperti kira-kira tidak jodohnya, apapun yang dikerjakan juga akan menjadi percuma katanya Pak. Sebentar Pak, saya akan pindah tempat dulu ya Pak, sebentar Pak. Waduh, ini bapaknya juga nggak ada ini. Tolong TV-nya nyalain. Ya, halo. Ya, oke. Ya Pak Edi. Nah, terus kadang-kadang kan di dalam diri kita itu suka bertanya ya. Kalau saya tuh orangnya senang challenge ya Pak ya. Jadi senang coba. Tetapi dengan tambah kita usia, kita kan nggak mau wasting time ya Pak ya, karena waktu itu kan jadi sangat berharga. Kita nggak bisa kayak lebih muda, waktu kita banyak, kita coba ini itu, gagal pun waktu masih banyak ya Pak ya. Nah sekarang kalau menurut pendapat Bapak, kalau misalnya kita menjalin satu bisnis Pak, itu kalau misalnya seperti banyak sekali halangan, apakah itu berarti kita kurang giat dan kita harus lebih giat lagi, atau kita tanda dari Tuhan bahwa itu kita harus quit dari situ untuk ke bidang yang lain, Pak? Oke. Kalau saya begini, kalau orang berbicara dengan saya selalu bilang hilangkanlah apa yang itu dikatakan nasib atau takdir. Di bawah dulu ya, biar muka Agus nggak ketutup logo aku katanya. Nasib dan takdir itu tidak ada. Ya, kalau saya bicara nasib dan takdir itu lupakan. Yang penting kita nomor satu berusaha yang terbaik. Nah, tentunya berusaha yang terbaik itu kita punya ukuran-ukuran. Ukuran-ukuran itu terdiri dari pengalaman dan realita. Misalnya kita mau bisnis. Bisnis itu kita di masa lalu punya pengalaman pertama. Yang kedua, kita punya ukuran, Pak. Yang kira-kira nggak masuk akal ya nggak usah dicoba-coba kan begitu. Nah, tapi intinya adalah hilangkan yang namanya prinsip takdir. No way bagi saya. Nah, kalau misalnya, sorry mau nanya sama Pak Edi. Kalau Pak Edi biasa misalnya mendapatkan satu kesempatan ya Pak ya. Ada satu tawaran, ada satu kesempatan terbuka untuk bisnis. Bapak akan lakukan mana? Berdoa kepada Tuhan sampai Tuhan jawab ya dan tidak? Dan kalau ternyata Tuhan tidak menjawab, hanya diam saja, apakah Bapak anggap itu sebagai tidak ada jawaban dan Bapak tidak ambil, atau itu sebagai arti Bapak akan mengambil dan mencobanya? Kalau prinsip saya ngajari ke jemaat itu begini, Tuhan itu tidak urusan dengan apa yang kamu putuskan. Yang kamu putuskan itu adalah baik atau buruk, itu adalah
pasti berguna bagi hidupmu. Engkau gagal pun itu bermanfaat bagi spiritualmu. Mungkin kerugian bagi materialmu. Jadi Tuhan itu nggak ngurusin lo iya apa enggak. Manusia sudah diserai tanggung jawab untuk dia bisa berpikir sendiri. Jadi jangan salahkan Tuhan kalau kita gagal atau berhasil. Kalau saya begitu loh. Jadi saya ini di dalam membelajarkan Alkitab, saya itu tidak suka seolah-olah menjadi bantal atau satpam atau enggak. Manusia punya tanggung jawab sendiri. Tuhan menyertai. Karena kan firman-Nya Allah turut bekerja. Bukan Allah bekerja loh. Allah turut bekerja. Jadi tentukanlah dengan rasional kita. Saya begitu. Jadi dulu sih saya waktu karismatik saya selalu dengar suara Tuhan gimana ya. Sekarang setelah saya lebih banyak belajar ya. Dia itu menghargai mandat kita. Dia di dalam kita. Kalau toh engkau gagal, engkau belajar dari spiritual kegagalan. Itu tidak berarti Jadi kita dengan buruk. kata lain, Pak Edi berprinsip jalanin aja dulu. Kalau dari Tuhan nanti dilancarkan, kalau bukan gagal pun dapat pelajaran dari situ gitu, Pak. Iya, karena Ya itu. boleh saya sedikit ya. Boleh Bu Kety, gimana? Kegagalan itu sebenarnya adalah pembelajaran untuk kita maju ke depan lebih baik lagi, Pak. Begitu. Kegagalan yang kemarin itu adalah menjadi pengalaman buat kita untuk kita berhati-hati lagi dalam bisnis itu ke depannya gitu. Salam jumpa. Minum jeruk anget dulu ya. Perkenalkan, nama saya Edi Badai. Woi Badai. Tapi lebih lengkapnya Edi Badai Aqua. Apa itu Aqua? Edi Badai agak kurang waras. Ya, memang untuk menyampaikan sesuatu yang dahsyat dan murni, memang kita harus agak kurang waras. Apalagi saya menghadapi saudara-saudara saya yang juga kadang mengedit, memframing video saya. Mereka itu kan orang waras, jadi harus dihadapi dengan cara yang kurang waras. Edi Badai Aqua, Edi Badai agak kurang waras. Tetapi terimalah apa yang saya sampaikan supaya Anda menjadi waras. Oke? Dan dasar dari semua itu, saya yang sudah mengalami pencerahan dan saya yang sudah menjadi manusia ilahi karena ada roh Tuhan di dalam saya. Dasar saya adalah mencintai semua makhluk dan mencintai alam ini. Hablum minanas, hablum minallah, hablum minal alam. Kalau orang Buddha bilang sabi sata bavantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. I love you all. Bersama Edi Badai. Talking to the moon.